Oke, bismillah, kembali lagi ya sama channel YouTube aku, Kak Arta. Nah, kali ini kita akan menginformasikan ataupun memberikan edukasi berkaitan dengan Microsoft Excel. Nah, kerennya di sini kita akan belajar 31 rumus Excel yang biasa sering digunakan dalam dunia kerja ataupun dunia pendidikan. Oke, tahap pertama ini kita akan belajar berkaitan dengan rumus sum dan juga pertambahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan mulai dengan rumus sederhana. Prinsipnya adalah setiap Excel saat memulai rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Maka kita klik sama dengan, kemudian kita klik 5 ya, ditambah 5 sesuai dengan angka tabel ini ya. Kemudian kita klik sama dengan atau klik mouse sudah juga cukup. Maka 10 ya, sama. Atau 5 dibagi 5 kita langsung aja ya, 5. Nah, pembagian di Excel tidak titik 2 tapi garis miring, kemudian klik 5 dan enter. Kemudian sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5 ya. Nah, sengaja saya sekarang membuat perkalian tidak saya masukkan ke dalam tabel ini, kemudian di tabel paling atas. Kenapa? Prinsipnya kita selalu sering membuat anggaran kan. Nah, di sini kita akan membuat rumus sederhana. Jadi 3 dikali dengan harga yang tersedia. Jadi kita klik sama dengan, kemudian klik angka tabelnya, kemudian kita klik kali dalam bentuk Excel ditandakan dengan tanda bintang atas. Seperti itu, kemudian kita klik harganya dan klik enter. Maka secara otomatis akan mengkalikan jumlahnya dan kita drag sampai dengan bawah. Kemudian sudah ada total-totalnya mengikuti rumusnya. Kemudian kita rumus terakhir adalah rumus sum. Sum disebut dengan rumus penjumlahan secara total. Ya, jadi kita klik sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya sum. Oke, kemudian kita klik sumnya. Kemudian kita blok areanya dan klik enter. Maka secara otomatis rumus akan menjumlahkan total keseluruhannya. Baik, step yang selanjutnya kita akan membahas rumus count. Count ini adalah rumus sama seperti sum, bedanya dia menjumlahkan total berdasarkan kategori. Nah, mungkin kalau kita pengen punya absen ya, ini di kasus kita absensi, kita mungkin bisa ngitung 1, 2 sampai seperti itu tapi banyak. Nah, kita kalau tidak ada nomornya, kita bisa ngitung secara otomatis. Sama prinsipnya, kita klik sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya count. Kemudian kita klik drag name-nya atau ini NSS-nya kalau di sekolah ataupun ID kerjanya. Nah, maka secara otomatis dia akan menjumlah total 15 mahasiswa yang berada di sini. Selanjutnya adalah average ya. Nah, di sini adalah kita menghitung berkaitan dengan rata-rata. Nah, di sini saya akan menghitung rata-rata nih dari jumlah, misalnya kan Naira, ini nilai-nilainya. Kita akan rata-rata dari semua nilai ini, rata-rata nilai mereka berapa sih? Seperti itu. Kita klik sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya ya. Average, kemudian kita blok total nilainya, total nilai semuanya ini. Kita klik sama dengan, maka secara umum rata-ratanya 79,25. Jelas untuk memudahkannya kita tinggal drag saja sampai dengan bawah. Oke, selanjutnya ke rumus selanjutnya yaitu min. Min ini adalah rumus menjumlahkan nilai yang paling kecil di antara nilai ini. Jadi kita bisa melihat nih, ternyata nilai yang anak ini paling kecil di nilai ini loh, seperti itu. Jadi kita klik sama dengan, kita masukkan rumus min, kemudian kita klik minnya, rumus minnya, kita drag, kemudian kita klik enter. Maka secara otomatis dia akan menyimpulkan nilai paling kecil di antara pelajaran ini. Ya, kita tinggal drag ke bawah. Ya, udah kan? Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus max. Ya, rumus max ini adalah rumus nilai yang paling besar. Ya, jadi kita klik cuma sama dengan. Jadi dia akan menampilkan nilai yang paling besar di antara nilai-nilai ini. Oke, kita masukkan dulu max. Oke, kemudian kita klik max-nya, kemudian kita drag nilainya dan klik enter. Maka secara otomatis dia akan memberikan nilai yang paling tertinggi. Oke, baik, selanjutnya ya, kita akan lanjut kepada rumus if ya. Nah, sederhananya adalah rumus if itu kita belajar berkaitan dengan logika jika. Dalam studi kasus ini, saya akan menstudikan kasuskan dengan tabel ini. Kita ingin memberikan predikat dalam tabel ini. Bisa jika nilai 300 sampai dengan 400 dia akan mendapatkan A, dan jika dia 200 sampai 299 dia akan mendapatkan B, dan 0 sampai 199 dia akan mendapatkan C. Dengan nilai yang ada kita akan membuat predikat ini secara dengan rumus. Baik, kita langsung akan mulai saja rumusnya ya. Seperti biasa dimulai dengan angka sama dengan if ya. Kemudian kita klik nilainya. Kemudian kita masukkan rumus ya. If ya. Kemudian nilai jika lebih dari
tanda kurung, jika lebih dari jika lebih dari 300 ya, maka dia akan mendapatkan A seperti itu, titik koma ya. Jadi if ya, nilai kemudian jika lebih dari 300 titik koma kemudian kutip atas akan mendapatkan A. Selanjutnya ya, if, tambahkan lagi if ya, jika kemudian klik nilainya lebih dari juga, jika lebih dari 200 maka dia akan mendapatkan nilai B seperti itu. Sebaliknya di luar 200 ataupun di bawah itu dia akan mendapatkan nilai C. Oke. Nah, klik enter. Itu ya saja. Nah, secara otomatis dia akan memasukkan nilainya ya. Kita tinggal drag saja. Nah, secara otomatis juga akan terkualifikasi predikatnya berdasarkan nilainya. Oke, lanjut ke sesi selanjutnya yakni ranks. Nah, rumus ranks ini adalah berkaitan dengan rumus untuk menentukan juara ataupun predikat ataupun mungkin sifatnya ranking ataupun reward paling tinggi nilainya. Nah, di sini aku pengen tahu nih, nilai antara ini siapa sih yang juara 1 sama dengan juara 7. Sederhana sekali rumusnya teman-teman semua. Kita klik sama dengan, kita masukkan rumusnya ranks ya, kemudian kita blok nilainya ya, kemudian titik koma, kemudian kita blok seluruh nilai yang akan kita kualifikasi dan kita klik F4. Nah, dalam rumus Excel F4 itu tandanya untuk mengunci tabel agar tidak berantakan atau saat bergeser tabelnya dia tidak berantakan juga. Nah, akan ada tanda dolar di sini, itu tanda saya sudah mengklik F4 dari keyboard saya dan klik enter. Maka Naira ini ranking 3 ternyata. Nah, kita tinggal drag ke bawah. Nah, dia akan mengkualifikasikan rumus juara 1, juara 2, juara 3 dan juara 4. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus sum if. Nah, rumus sum if ini adalah sama seperti sum, bedanya dia menilaikan dengan bentuk kategori. Nah, studi kasus ini adalah saya akan menjumlahkan nilai yang hanya laki-laki dan nilai yang hanya perempuan. Ya, kan kalau kita hitung satu ribet ya. Jadi kita akan menggunakan rumusnya. Sederhana sekali rumusnya. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik rumus sum if ya. Nah, kemudian kita klik indikatornya di sini C6 ya, atau kita blok semuanya. Di sini saya blok semuanya aja ya. Kemudian kita klik sama dengan kriterianya adalah ya, saya masukkan di sini laki-laki ya. Jadi kriterianya kita pengen kan, kita tadi kasus cari nilai laki-laki nih ya, kemudian titik atas ya, kemudian titik koma dan kita blok untuk nilainya di sini karena kita kan ngambil nilai yang ada di sini ya, dan kita klik enter. Nah, dia akan menjumlah nilai laki-laki semuanya dengan kriteria laki-laki tentunya ya. Dari jumlah nilai laki-laki yang ini dia menjumlah total 115 semua. Kemudian kita klik sama dengan ya, kemudian kita sama seperti di atas sebenarnya rumusnya. Yang membedakannya kita tinggal klik perempuan. Kita klik rumusnya dulu ya, sum if ya, sum if. Kemudian kita klik indikatornya, kemudian kita titik koma. Kita di sini Excel memberikan itu ya, cara-caranya ya. Kemudian kita klik koma atas. Di sini kan kita indikatornya perempuan ya. Kita masukkan keywordnya. Kita masukkan keyword perempuan, kita titik atas ya. Kemudian kita titik koma untuk menandakan koma dan kita masukkan rumus sederhananya atau blok yang memang kita ingin ambil nilainya. Kita klik enter. Ya, secara otomatis dia akan memasukkan nilai-nilainya ya. Mudah sekali teman-teman semua. Lanjut kepada rumus conif ya. Nah, conif ini adalah sama seperti sum dan seterusnya, tapi ini sama kayak tadi kan kita melihat ya jumlah mahasiswa yang tadi tabel sebelumnya berapa. Nah, kalau di sini kita pengen tahu nih jumlah nilai laki-laki berapa, perempuan berapa dengan kategori. Artinya datanya berantakan, kita nggak bisa memastikan. Kita pengen tahu nih laki-laki sini ada berapa absensinya dan perempuan ada absensinya berapa. Sederhana, kita klik sama dengan kemudian kita klik rumusnya ya, contif ya, kemudian kita sama kayak tadi sebenarnya, kita ranks ya, laki-laki dan perempuannya di sini, kemudian kita titik koma ya, kita masukin kriterianya, kemudian kita pengen tahu laki-laki ada berapa ya, tutup atas dan klik enter. Ternyata di sini laki-laki ada 4 ya teman-teman. Nah, sama kayak perempuannya, kita klik sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya ya, kemudian kita
blok teman-teman semua, kemudian kita titik koma, masukkan rumusnya, titik koma, kutip atas, kemudian kita masukkan perempuan sebagai hasil kita untuk mencari data perempuan, dan klik kutip atas dan sama dengan. Jadi di sini sudah sangat menjumlahkan nilainya ya. Oke, kita lanjut lagi ke rumus selanjutnya, yaitu ada 4 rumus di sini: proper, upper, lower, len, dan trim. Nah, prinsipnya adalah bagaimana kita menggunakan fungsi rumus ini sebenarnya perubahan kata yang kita buat ya. Nah, di sini adalah proper. Proper itu adalah rumusnya, kita langsung praktekkan saja biar langsung ada gambaran. Proper itu adalah untuk memudahkan kita ya mencari kata awal dengan huruf kapital. Ini sengaja nih hurufnya saya berantakin agar kita bisa melihat perbedaannya. Kita tinggal masukin aja sebenarnya proper. Kita klik keywordnya, teksnya. Nah, secara otomatis dia akan merubah katanya huruf kapital yang besar ada di awal. Dan upper itu adalah hurufnya kapital semua, ya, sama dengan ya upper, ya. Kemudian kita klik katanya dan klik enter, secara otomatis semua kapital semua. Dan lower sama dengan ya lower ya, kemudian kita klik masukkan, secara otomatis dia akan hurufnya kecil semua. Dan len ini adalah untuk menghitung jumlah huruf di sini tuh ada berapa sih gitu ya. Jumlah huruf di sini ada berapa sih, seperti itu. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik masukkan rumusnya len ya, kemudian kita klik ya, klik kata yang akan kita rubah rumusnya, dan secara otomatis dia menunjukkan ada 13 huruf kalimat menuju sukses ini. Selanjutnya adalah trim. Trim ini adalah untuk merapihkan spasi teman-teman semua. Jadi ini kan spasinya panjang-panjang banget nih, berantakan. Nah, kita pengen spasinya rapi lah ya. Oke. Kita hanya tinggal klik sama dengan, kemudian kita klik trim. Oke, kita masukkan rumusnya. Kita klik klik yang atas ini, kemudian kita klik enter. Nah, dia sudah secara otomatis ya memperbaiki tulisannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumus selanjutnya. Ya, di sini adalah rumus left, mid, dan right. Tujuan rumus ini adalah untuk memisahkan huruf-huruf yang ada di sini. Saya kasuskan di sini adalah NIM ya, nomor induk mahasiswa, atau bisa NIS siswa dan seterusnya, atau ID card ya. Saya anggap 10 ini sebagai mungkin absensi dia nomor 10, 65 ini angkatan dia, dan 2025 ini tahun dia masuk. Nah, saya pengen nih memisahkan semuanya ya untuk kategori seperti itu. Sederhana sebenarnya. Left ini berarti adalah rumus di mana kita menggunakan huruf awal memisahkan huruf awalnya. Mid ini huruf tengahnya, dan right ini huruf belakangnya. Sederhananya saya ingin mengambil angka 10 ini. Maka saya klik rumus left ya. Kita masukkan rumus left, kemudian kita masukkan NIM-nya. Kemudian titik 2, saya akan mengambil 2. Kenapa 2 ya? Kita butuh 2 angka di awal kan? Ya, klik 2, maka dia akan muncul angka 10. Dan selanjutnya mid ya, mid ya. Nah, di sini saya ingin membuat mengambil huruf 65-nya. Bedanya mid itu 2 kali ya. Jadi kita masukkan angkanya dulu, datanya, titik koma, kemudian saya ingin memulai dari angka 3. Kenapa angka 3? Ya jelas, 1 ini kita anggap, kalau kita hitung ya, dari ini hitung secara normal. 1 ini angka ke-1, 0 ini angka kedua, dan 6 ini angka 3. Saya akan mengambil 65-nya, berarti dari angka ketiga, dan saya akan mengambil dua angka ataupun 2 numbersnya, ataupun 2 hurufnya ya. Nah, secara otomatis dia akan mengambil di angka ke-65. Bedanya dia akan ditambahkan di awal ya, daripada rumus left-nya ya. Kemudian rumus right-nya. Nah, right ini sama kayak left sebenarnya, cuma di left dari awal dan right itu dari belakang. Kita klik sama dengan, kemudian kita mengambil rumus right ya. Oke, kemudian kita ambil katanya, titik koma, dan saya ambil 4. Kenapa 4 ya? Jelas saya ada 4 angka di sini, 2025 atau 2025. Klik enter. Ya, jelas ya, sekarang sudah ada 2025. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya, yakni rundown, roundup, dan round. Ini tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah, ini sederhananya adalah nilai untuk dibulatkan, teman-teman. Kalau mungkin dalam Excel ada nilai koma banyak banget. Ini saya sengaja komanya cuma 1 aja ya. Nah, ini untuk membulatkan nilai. Ini pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, pembulatan terdekat. Nah, dia bulatnya ke bawah berarti mungkin bisa jadi angka 12. Kalau pembulatan ke atas bisa jadi angka 13. Kalau terdekat berarti angka yang lebih dekat dengan ini.
Oke, kita ambil contohnya aja ya biar lebih mudah. Klik sama dengan ya. Kita masukkan rumusnya ya, rundown. Angkanya ya. Kemudian titik koma. Nah, kita harus memasukkan saya 0 di sini. Kenapa 0? Agar tidak ada koma tambahan. Kalau teman-teman tulis angka 10, otomatis akan ada menambahkan 10 dari nominal yang tersedia. Saya hanya 0 saja agar netral dan klik. Secara otomatis dia akan menghasilkan 12 karena dia membulatkan nilai ke bawah. Oke, kita bawakan. Nah, seperti itu ya. Dia 15, dia 19, dia akan membulatkan ke bawah. Nah, sekarang pembulatan ke atas sama seperti rumus tadi ya. Kita tinggal hanya memasukkan rumusnya ya. Roundup. Kemudian kita masukkan nilainya ya. Kemudian titik koma dan saya anggap 0 di sini. Nah, dia akan membulatkan ke atas. Di sini ada 13 ya. Nah, ya dari 15 dia akan genapkan ke 16, 20, 23 dan seterusnya. Selanjutnya adalah round. Round ini adalah rumusnya untuk lebih dekat ya, seperti itu. Kita masukkan rumusnya nih biar teman-teman di sini sebenarnya lebih memahami kalau ada studi kasusnya ya. Kita masukkan rumusnya round, kemudian titik koma, kita blok dulu ya angka yang emang kita akan rubah, kemudian kita klik 0 ya. Nah, dia mendekati ya, mendekatinya itu kemana sih? 2,60 lebih dekatnya ke angka 3 gitu kan. Kalau mungkin ini 20,40 mungkin dia akan lebih ke angka 12. Kita cek aja ya. Oke. Seperti itu. Contoh nih 2220 dia lebih ke 22,0 gitu ya. Oke teman-teman semua ya, luar biasa pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam rumus selanjutnya. Di sini ada floor, killing dan M round. Nah, tujuannya sama kayak tadi pembulatan nominal, tapi ini sifatnya bukan koma tapi bentuk nilai seperti itu. Jadi kita berharap 150 ini lebih ke angka berapa sih kelipatannya kita pengen kan gitu ya. Nah, kita akan cari kasus nih biar lebih teman-teman memudahkan memahami rumusnya. Oke, kita masukkan rumusnya dulu ya, floor. Oke, kita masukkan angkanya. Titik koma dan saya tulis angka 100. Kenapa? Saya pengen nilai ini yang di kelipatan 100 aja gitu ya. Contohnya kita enter dulu ya. Nah, ini 100 ya. Jadi dia hanya menuliskan kelipatan angka 100 ya. Jadi ya ini kalau kita bawahkan gini ya. Nah, di sini 0 karena ini 0 kenapa dia nggak sampai 100. Ini 560 ya, bulatannya 100 kan, kelipatan 100 jadi 500. 125 kelipatannya 100, 900 kelipatannya 900. Beda teman-teman kita rubah misalnya ini ke angka 50 contoh ya teman-teman ya, dan kita drag semua. Ini hanya ada angka kelipatan 50 seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, kita coba lagi ke killing. Ini sama kayak tadi di round dan round yang tadi kita bahas tabel sebelumnya ya. Klik sama dengan kita masukkan rumusnya killing ya, kemudian kita masukkan tabelnya, titik koma dan saya angka 100 membulatkannya. Nah, dia akan pembulatan lebih ke atas 1200 dari 1150 ya. Kita bawakan di sini dan ini tadi lebih ke dekatnya ya, sama dengan ya rumus round. Oke, kita masukkan rumusnya, kemudian titik koma, kemudian kita masukkan angka 100 untuk bilangan pemisahnya dan oke, secara otomatis dia lebih mendekati 150, lebih dekatnya ke 1200 loh gitu ya, dan seterusnya. 86 ini lebih dekatnya ke 100 dan seterusnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih. Kita akan membahas satu rumus lagi, masih ada 4 rumus lagi ya. Nah, sekarang kita akan membahas berkaitan rumus concatenate ya. Di sini adalah tujuannya sih, kalau tadi misalnya left, mid, right ini memisahkan. Nah, saya pengen nanti saatnya mungkin nanti teman-teman buat absennya memisahkan data ini, tapi nanti disatukan agar lebih rapi ya. Sama sederhana sekali teman-teman semua. Jadi saya pengen rumus ini lah menyatukan setiap huruf yang berbeda tabel misalnya. Oke, klik sama dengan ya, kita masukkan rumusnya. Oke. Nah, di sini saya masukkan hurufnya ini ya, titik koma, saya masukkan lagi teks kedua, titik koma, saya masukkan teks ketiga dan enter. Nah, secara otomatis dia menyatukan semuanya ya, 10/65/2025. Sama ya seperti ini ya. Jadi dia menyatukan unsur huruf yang dipisahkan ini. Oke.
Kita akan lanjut ke value up. Izin dulu, saya mau minum dulu dan saya akan lanjut ke sesi selanjutnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas kembali ya kepada rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga if error. Ini hanya tambahan saja. Nah sekarang adalah sebelum saya menjelaskan bagaimana fungsinya, sederhananya adalah VLOOKUP adalah bagaimana kita memasukkan sebuah data ke dalam tabel baru tanpa harus kita mengetik ulang. Contoh di sini saya ada buat tabel bantu dan sengaja saya buat dua tabel bantu ini agar memudahkan teman-teman nanti. Ada dua cara untuk memasukkan kode ke dalam rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Ya, sederhananya VLOOKUP adalah sebuah data tabel bantu berbentuk seperti lurus ke bawah seperti ini. Ya, adapun kalau kita menggunakan data HLOOKUP, dia akan menyamping. Ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan ataupun cara kerja teman-teman semua. Nah, sederhananya kita akan langsung memasuki sini ya, bagaimana sih caranya untuk memasukkan rumus VLOOKUP ya agar kode A ini sesuai dengan nama barangnya. Ya, klik sama dengan kita masukkan rumus VLOOKUP, kemudian kita klik kodenya, kemudian kita klik titik koma, kemudian kita masukkan kode barangnya dan juga kita klik F4 sebagai mengunci ya dengan ada tanda dolar seperti ini. Itu bentuk sudah dikunci filenya agar saat diklik di drag ke bawah tidak berubah datanya ataupun tidak bergeser. Kemudian titik koma, kita kan ingin mengambil dua kolom kedua. Ini kan kolom pertama, ini kolom kedua. Kenapa ya? Karena memang di sini kita butuh nama barang. Dia berada di kolom kedua. Klik kolom 2, kemudian kita klik 0. Teman-teman boleh 0 ataupun boleh klik false itu juga boleh. Saya klik 0, kemudian klik enter. Nah, secara otomatis dia akan membuat kode barang sesuai dengan kodenya ya. Klik. Nah, ini NA sengaja ini E ya. Saya masukkan E karena memang di sini nggak ada E kan. Nanti kita akan masuk ke dalam rumus if error agar lebih rapi. Ini sementara kita tinggalkan saja. Oke, selanjutnya untuk harga. Nah, untuk harga ini ya, saya sederhana juga ya untuk memasukkan nilai harga, kemudian saya hanya klik sama dengan ya VLOOKUP sama seperti tadi sebenarnya caranya ya, kita masukkan kodenya. Nah di sini ya saya ingin membuat nama kode terlebih dahulu ya. Di sini saya membuat dengan langsung ya titik koma, kemudian belajar. Lah kenapa ada belajar ya? Nah di sini karena saya membuat tabel belajar di sini. Nanti akan saya kasih contoh ya. Titik koma sama seperti tadi ya. Kita klik angka 3 karena kolom ketiga dan 0. Oke, ini harganya. Nah, kenapa tadi bisa ada tanda belajar? Ya, ternyata di tabel ini ya saya di atas ini saya buat kata belajar di sini. Caranya gampang. Kalau teman-teman misalnya ada tabel, ini kan tabel baru ya yang kosong nih, contoh A24 berantakan. Kita tinggal namain aja. Misalnya belajar K ya. Otomatis tabel ini akan terkunci dengan nama tabel belajar K ya, seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke HLOOKUP ya agar cepat. Ini satuan prinsipnya juga sama. HLOOKUP sama. Tadi kita menggunakan VLOOKUP dan juga untuk ini HLOOKUP. Dan ini sudah saya namakan juga ya dengan kata kunci TT bantu ya ataupun tabel bantu seperti itu. Sama, kita klik sama dengan kemudian HLOOKUP ya, kemudian kita masukkan kodenya, kemudian kita masukkan titik koma, kemudian kita masukkan tabel bantu ya, udah saya namakan di sini titik koma, saya angka 2 karena ini kolom kedua ya. Pengen tahu nih nama barangnya, ada Masako, minyak goreng dan seterusnya, klik 0 dan enter. Ini gula Jawa seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini nggak akan saya isi, prinsipnya sama teman-teman, tinggal kita masukkan saja HLOOKUP dan kita rubah ini dari angka yang awalnya 2 ataupun 3, atau cara cepatnya bisa saya akan copy masukkan kita copy kita ulang dulu ya, kita copy datanya, kita enter dulu, kemudian kita copy aja ke harga. Nah, kita tinggal ganti aja angka 2 menjadi angka 3 teman-teman. Nah, otomatis berubah juga ya. Ini cara cepat saat nanti memang rumus. Jadi kita tidak harus mengetik ulang rumusnya. Oke, lanjut ke dalam rumus if error ya. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya sederhana. Kita harus mulai dari atas dulu agar nanti tinggal drag ke bawah. Tujuannya adalah ini kan N atau A. Nah, kita pengen nih sebenarnya biar lebih menarik, ini ada keterangan tidak ada seperti itu ataupun kata kunci setelah teman-teman. Gampang. Di awal ini kita tinggal masukin rumus if errornya aja. Ya, kemudian kita di ujungnya tinggal titik koma dengan ada keterangan tidak ada ya, titik koma dan enter. Saya saja. Oke, kemudian kita drag sampai bawah
Secara otomatis akan ada keterangan juga tidak ada. Oke? Demikian teman-teman semua berkaitan dengan rumus VLOOKUP, if, HLOOKUP, dan if error. Dan kita sudah membahas kurang lebih 31 rumus Excel. Silakan dikembangkan dan untuk filenya bisa dicek di deskripsi dan terus support YouTube ke Arta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.